Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran kajian kitab kuning, yang mana pada video pembelajaran kali ini akan membahas beberapa pengertian-pengertian kalam yang ada dalam kitabnya Jurumiyah, yaitu kajian kitab Jurumiyah lengkap berikut penjelasannya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak pengertian kalam menurut beberapa ahli, ya. Sebelum ke sana, kita mengartikan dulu apa itu pengertian kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakabu al-mufidu bil wad'i, ya, bahwa pengertian kalam itu yaitu al-lafdzu ucapan, al-murakab yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah ataupun arti, bil wad'i dengan bahasa Arab. Itu disebut kalam. Ini merupakan arti perkataannya ketika kita mengartikan sebuah tulisan dalam kitabnya Jurumiyah, ya. Al-kalamu di sini diberi arti yaitu kalam menurut ahli nahwu, yaitu disebut sebagai ucapan yang tersusun, al-murakab, al-mufid yang memberikan arti, bil wad'i dengan bahasa Arab. Nah, pada video pembelajaran kajian kitab kuning hari ini yaitu membahas tentang beberapa pengertian kalam menurut para ahli, ya. Di antaranya bahwa pengertian kalam itu di sini menurut beberapa ahli ada 5 versi. Yang pertama itu ada pengertian kalam menurut logot. Kemudian yang kedua ada pengertian kalam menurut ahli fikih. Ada juga yang ketiga pengertian kalam menurut ahli tauhid. Dan ada juga yang keempat kalam menurut ahli usul fikih. Dan yang kelima kalam menurut ahli nahwu. Nah, langsung saja kita simak ke penjelasan yang pertama. Apa pengertian kalam menurut logot? Yaitu kullu ma afada, tiap-tiap perkara yang memaidahkan itu disebut kalam menurut ahli logot, ya. Kemudian ada juga misalkan kullu ma afhaman nas, setiap perkara yang dapat dipahami oleh orang-orang itu disebut kalam menurut logot. Misalkan contohnya seperti iklan, ya, itu disebut kalam, ya, menurut ahli logat. Contohnya seperti itu. Ada juga yang kedua pengertian kalam itu yaitu menurut ahli fikih, yaitu kuluma abtola salata min harfaini mufhimin kaki minal wikoyah wawi minal wikoyati aw harfaini wa inna lam yufhima. Ini pengertian kalam, ya, menurut ahli usul fikih, yaitu setiap perkara yang membatalkan kepada sholat dari satu huruf yang memberikan arti, seperti kata ki yang diambil dari lafaz wikoyah, dan seperti lafaz i yang diambil dari lafaz wi'ayah, yang artinya harus menjaga kamu, itu disebut kalam menurut ahli usul fikih. Jadi ini baru versi yang kedua, pengertian kalam menurut ahli fikih. Berarti ada 3 lagi yang akan dijelaskan. Langsung saja ke nomor 3, pengertian kalam yaitu menurut ahli tauhid. Apa pengertian kalam menurut ahli tauhid? Yaitu al-qaimud daimu bidatihi ta'ala, setiap perkara yang tetap hidup pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perkara yang tetap hidup pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut kalam menurut ahli tauhid. Kemudian yang keempat ada juga misalkan pengertian kalam itu menurut ahli usul fikih, yaitu kulluma nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani biwasitatin Jibril alaihi salamul muta'abbadi bitilawatihi. Ini pengertian kalam menurut ahli usul fikih, setiap perkara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran yang memakai pelantara malaikat Jibril, yang jadi ibadah ketika Al-Quran itu dibaca, itu disebut kalam menurut ahli usul fikih. Jadi kalam itu banyak macamnya, banyak versinya, pengertiannya. Ini merupakan versi yang keempat, pengertian kalam menurut ahli usul fikih, ya. Jadi berbeda-beda pengertiannya. Ada juga yang terakhir, yang kelima, yaitu pengertian kalam menurut ahli nahwu, yaitu seperti tadi yang disebutkan di awal, ya, al-kalamu huwa lafdzul murakabu al-mufidu bil wad'i, yaitu ucapan yang tersusun yang memberikan arti dengan faidah bahasa Arab. Contohnya misalkan seperti koma amrun,
telah berdiri Umar, ya, amrun qaimun, ya. Ini disebut sebagai contoh-contoh kalam, ya. Jadi ucapannya dengan bahasa Arab, kata-katanya kemudian memberikan arti dan dapat dipahami, itu disebut kalam. Nah, kalau ini disebutnya kepada jumlah fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il, ya. Koma di sini sebagai fi'il, amrun sebagai fa'il. Di sini disebut sebagai jumlah ismiyah karena diawali dengan kalimat isim amrun. Di sini disebut sebagai mubtada, ini qaimun disebut sebagai khobar, ya, karena dalam jumlah ismiyah itu ada yang disebut dengan mubtada dan khobar. Kalau dalam jumlah fi'liyah ada yang disebut dengan fi'il dan disebut juga dengan fa'ilnya. Nah, ini beberapa pengertian kalam menurut beberapa ahli, yaitu ada 5, ya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu tentang ilmu gramatikal bahasa Arab, terutama dalam ilmu nahwu dan sorotnya, ya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa di-share juga ke teman-teman yang belum tergugah hatinya untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, ya. Diakhiri dulu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.